Jalan menyusuri kota ditemani motor tua berboncengan dengan mimpi jadi nyata. Pergi ke taman kota duduk berdua dan saling bertukar cerita antara aku dan dia. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksito Adna Prabu Guritno, NIM 235221279 dari kelas akuntansi 2G. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Jawa dan perkembangan budaya Jawa untuk pemenuhan tugas UAS Islam Budaya Jawa. Ya, untuk Mas Adnan, saya mau bertanya, bagaimana perkembangan Islam di Jawa? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan Islam di Jawa. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Indonesia dimulai dari daerah pesisir seperti Pasai, Gresik, Goa, Talo, Cirebon, Banten, dan Demak. Disitulah ditemukan makam Fatimah binti Maimun binti Hibatullah yang membawa Islam ke Pulau Jawa melalui pantai utara Jawa. Dan di situ pula terdapat ratusan makam Islam kuno yang ditemukan di Mojokerto. Diduga berasal dari keluarga Raja Majapahit. Pelabuhan berperan sebagai pusat perdagangan dan komunikasi antar wilayah, menunjukkan zaman awal Islam sebagai masyarakat kosmopolit. Islam di Jawa berasal dari pesisir, menggambarkan pergeseran ke arah pedalaman. Setiap agama yang masuk ke suatu wilayah harus disesuaikan dengan aspek lokal agar diterima masyarakat. Islam mudah diterima di Jawa karena pendakwahnya menyampaikan Islam secara harmonis, merangkul tradisi-tradisi lokal, dan para pendatang di Jawa umumnya menerima Islam dengan mudah karena pendekatannya harmonis. Menurut Azra, historiografi tradisional menyatakan 4 hal. Yang pertama yaitu Islam tiba di Nusantara dari tanah Arab. Yang kedua diajarkan para guru profesional. Dan ketiga, penguasa pertama yang masuk Islam. Dan yang terakhir yaitu mayoritas mubalik profesional tiba pada abad ke-12 dan abad ke-13. Lalu, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan menyebarkan ke berbagai daerah hingga abad ke-13 Masehi. Kemajuan dimulai pada abad ke-13 dan seterusnya, dan perkembangan Islam dipengaruhi oleh sejarah Jawa dari akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Ada 2 perspektif tentang hal ini. Yang pertama yaitu pergeseran dari pemerintah Hindu-Buddha di pedalaman Jawa Timur ke pemerintahan Islam di pesisir utara Jawa Tengah, dan adanya puncak Islamisasi di Jawa yang dilakukan oleh para wali. Selanjutnya, budaya asing terutama budaya Barat dan kemajuan teknologi dari Eropa dan Amerika telah mempengaruhi perkembangan budaya daerah di Indonesia. Budaya Jawa telah berkembang sejak masa penjajahan Belanda, dengan migrasi penduduknya di berbagai negara termasuk Suriname. Budaya Jawa telah terinspirasi dari unsur-unsur budaya Hindu-Buddha sejak dinasti Hindu-Buddha berkuasa di Pulau Jawa. Itu tadi perkembangan Islam dan budaya Jawa. Bagaimana hubungan Islam dan kebudayaan Jawa? Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Jadi, budaya lokal tetap menjadi bagian dari budaya Islam di Indonesia dengan berbagai macam seni seperti seni ukir, musik, tari, bangunan, dan sastra. Islam menyebar di Indonesia melalui perdagangan, terutama di Jawa. Wali Songo yang dianggap sebagai pemimpin agama yang mencerahkan Jawa dengan tauhid, mendirikan banyak pesantren di Pulau Jawa. Pondok pesantren menentukan karakter keislaman di kerajaan Islam dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Budaya Jawa juga menjunjung nilai kesederhanaan dan kesopanan, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam melalui seni seperti wayang kulit, langgam Jawa, dan sesaji. Akulturasi Islam dengan budaya Jawa terjadi melalui proses interaksi manusia yang mengintegrasikan budaya baru tanpa kehilangan individualitas. Hubungan Islam dan budaya Jawa tidak terpisahkan dengan berbagai bentuk akulturasi seperti ritual sedekah laut, nyeliwer wengi, dan selamatan. Islam menjunjung nilai-nilai kesebenaran sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dengan kategori ajaran dasar berdasarkan Al-Quran dan Hadis, akidah, syariah, akhlak, dan akhlak mulia. Itu tadi penjelasan hubungan Islam dan budaya Jawa. Saya mau bertanya, ada berapa pendekatan dengan Islam dan budaya Jawa? Ya, ada dua pendekatan di hubungan Islam dan budaya Jawa. Yang pertama yaitu ada pendekatan kompromi. Pendekatan kompromi dalam Islam Jawa diwakili oleh NU yang memadukan unsur Islam dengan tradisi lokal tanpa konflik. Ritual ini seperti selamatan, tahlilan, nyadran, sekaten, dan grebek mulut yang dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu ada selamatan. Selamatan ini digunakan untuk memperkuat Islam tanpa menghilangkan tradisi lokal yang sesuai dengan tauhid. Yang kedua yaitu ada tahlilan. Tahlilan ini meskipun tidak ada pada zaman Rasulullah, tetapi dianggap sebagai rekayasa dalam bentuk berkumpulnya jamaah dan makanan yang dihidangkan hanyalah saja dari bentuk sedekah. Yang ketiga yaitu ada nyadran yang dianggap sesuai dengan sunnah Rasulullah karena memperbolehkan ziarah kubur tanpa pelanggaran dalam Islam. Lalu selanjutnya yaitu ada sekaten dan grebek mulut, yaitu perayaan kelahiran Nabi Muhammad dianggap sebagai ijtihad para ulama untuk memperingati Maulid Nabi, dianggap sebagai bentuk menghidupkan rasa cinta dan syukur atas rahmat Allah meskipun tidak dilakukan pada masa Nabi. Lalu ada pendekatan non-kompromi. Pendekatan non-kompromi adalah pendekatannya membedakan antara Islam dan budaya non-Islam diwakili oleh Muhammadiyah. Ritual seperti selamatan, tahlilan, nyadran, sekaten, dan grebek mulut dianggap sebagai syirik karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa demikian? Selamatan dianggap sebagai bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi dan dianggap sebagai perbuatan syirik. Tahlilan pun juga dianggap tidak termasuk ajaran Islam, dan ziarah kubur pun dilarang jika memiliki tujuan tertentu selain yang dibenarkan oleh Rasulullah. Sekaten dan grebek mulut dianggap sebagai bid'ah dan meniru budaya non-muslim. Islam tidak mensyaratkan perayaan ulang tahun dan kegiatan seperti rebutan makanan gunungan yang dianggap sebagai syirik karena menganggap makanan memiliki kekuatan keramat. Meskipun terdapat pertentangan antara Islam dan budaya, Islam dapat berkembang di Pulau Jawa dengan toleransi yang memungkinkan keduanya berjalan beriringan. Islam dan budaya Jawa tidak bisa dipisahkan.
karena telah tumbuh bersama dan berkembang di negara Jawa meskipun terdapat permasalahan yang harus dihadapi. Jadi dapat disimpulkan sejarah perkembangan Islam dengan kebudayaan Jawa saling berhubungan melalui proses alkulturasi. Islam menyebar ke Nusantara memasuki Semenanjung dan Brunei serta memperluas budaya Jawa. Para wali seperti Wali Songo memberikan kontribusi besar dalam pengembangan budaya Jawa, termasuk dalam bidang pendidikan, seni, dan budaya secara keseluruhan. Mereka mewariskan peradaban Islam dan memberikan tuntunan Islami seperti ukhuwah dan konsep imamah. Proses penyebaran Islam di Jawa tidak berhenti. Para ulama Wali Songo membangun dasar agama Islam di Jawa. Hubungan Islam dan budaya saling berhubungan dengan Islam masuk ke Jawa sebagai agama yang adil, objektif, dan proporsional. Budaya Islam Jawa masih terlihat dalam praktik selamatan, tasyakuran, dan pagelaran wayang kulit. Namun, terdapat permasalahan ketika budaya Islam Jawa menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, sunnah, dan hadis, yang menimbulkan pertentangan. Islam menanggapi permasalahan ini agar keduanya dapat berjalan beriringan.